Haleluya. Beri tepuk tangan yang bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami kagum dan hormat padamu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena belas kasihan Tuhan. Kami datang tidak bawa apa-apa. Nanti nomor antrian kami tiba, kami meninggal pun tidak bawa apa-apa. Kami datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Kami punya apa-apa semua cuma titipan. Tolong kami supaya kelola hidup ini baik-baik demi kepentingan Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di hadirat-Mu, kami buka ibadah ini dalam nama Yesus, kami yang berdosa diampuni. Maka tidak ada penghalang apapun untuk kata kami terima berkah, sukacita, pemurnian, mujizat, pertolongan apapun. Suka-sukamu Tuhan. Hamba-Mu yang hina ini akan bicara atas nama-Mu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun. Oleh karena itu, urapilah setiap huruf kata kalimat yang akan hamba-Mu seberangkan, dan jadikanlah tanah hati kami semua seperti tanah yang subur, sehingga benih itu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis demi kepentingan kerajaan-Mu. Demi Kristus, pusat pujian penyembahan kami, pusat pemberitaan kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih, puji Tuhan. Baik, shalom. Satu sukacita luar biasa ada di persekutuan doa Kasih Immanuel. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kasih Immanuel, saya sudah lama WhatsAppan sama Ibu, dan hari ini ada waktu yang baik untuk saya ada di tengah Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara dalam Tuhan. Dan saya bersyukur saya ada sebuah persekutuan doa yang tak memandang dari gereja mana. Amin. Itu tak pandang dari gereja mana, asal kita berdiri atas firman Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok, dan saya mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah ini. Untuk tidak membuang waktu, mari kita langsung padatkan waktu ini untuk dengar firman-Nya. Mazmur 34 ayat 10 dan ayat 11. Mazmur 34 ayat 10 dan ayat 11. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Allah ini dan saya baca buat kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Saudara, tema yang saya angkat dari dua ayat ini ialah tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kitab suci kita, sebenarnya ajaran kitab suci ini sangat jelas, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu menjamin bahwa orang percaya itu pasti cukup. Amin. Amin. Memang ada ajaran-ajaran yang mengatakan orang harus berkelimpahan, tapi berkelimpahan itu definisinya apa, saudara-saudara? Sebab Paulus dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-18, dia lagi di penjara, dan yang support dia juga jemaat Makedonia. Salah satu jemaat Makedonia itu jemaat di Filipi, dan itu orang-orang miskin semua. Tetapi dalam ayat itu, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan semangat kepada para donatur miskin ini seputaran pelayanannya. Lalu Rasul Paulus dalam penjara, saudara-saudara, mengatakan bahwa apa yang kalian beri itu luar biasa, bahkan aku berkelimpahan. Dengarkan ayat ini, istri saya akan baca buat kita. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus,
suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Iya, berkelimpahan di sini, saudara-saudara. Kalau kita lihat konteksnya, kita lihat teksnya, itu sudah pasti beda sama pemahaman sukses teologi atau teologi kemakmuran yang hari-hari ini merajalela di mana-mana. Dan peminatnya banyak. Itulah orang-orang yang mungkin ke gereja atau ke persekutuan, tapi bukan bawa hati yang lapar dan haus akan firman, tapi lapar dan haus akan harta. Jadi mereka cari Tuhan untuk kaya, cari Tuhan untuk materi. Nah, ternyata kelimpahan di sini sangat ditentukan oleh kerohanian seseorang, kesalehan seseorang. Semakin rohani seseorang, semakin cepat merasa puas. Bahkan yang bagi ukuran orang dunia dikit banget, gajinya kecil banget, tapi anak Tuhan yang sejati dia akan berkata, buat lu kecil, buat gua melimpah. Nah, jadi ternyata kelimpahan itu sangat ditentukan oleh keintiman seseorang dengan Tuhan. Dan memang rumus kitab suci itu, saudara-saudara, bukan kelimpahan atau kekurangan, tapi tidak kekurangan. Itu yang tema yang saya mau bahas. Tidak kekurangan itu sama dengan cukup, pas. Pas mau beli mobil, pas ada uang. Pas mau beli motor, pas ada uang. Pas mau liburan ke Singapura, pas ada uang. Amin. Pas mau tur ke Israel, pas ada uang. Haleluya. Pas tetangga pinjam, pas habis. Jadi memang semua pas banget. Tapi saudara, kalau ada, bantulah ya. Jangan pas wajah-wajah yang datang, wah minjam nih. Langsung buat untuk Anda yang bagian terakhir ya, pas habis. Nah, saudara-saudara, jadi jelas bahwa Alkitab itu, kalau kita bicara harus lihat data baik-baik. Sebab Alkitab ini ada yang sifatnya deskriptif, ada yang didaktis. Deskriptif adalah bagian yang bersifat menggambarkan saja, dan itu tidak boleh dipaksa jadi rumus. Sedangkan didaktis, nah itu yang rumus, yang isinya adalah perintah, larangan, dan janji. Ini karena banyak orang tua, jadi kita mengajar sedikit ya. Saya biasanya pengkhotbah KKR sih, tapi takut suara terlalu keras. Aduh, justru orang pas ya. Ini saya lihat angkatan Ibu Tin Soeharto banyak. Jadi artinya kita saling menguatkan. Angkatan Pak SBY masih kuliah juga. Nah, jadi saya mau seberangkan ini bagi orang-orang tua saya di Persekutuan Doa Kasih Immanuel ini, bahwa jadi kalau kita lihat kitab suci itu ada yang sifatnya rumus, perintah misalnya, ingat dan kuduskan hari Sabat, itu wajib hukumnya. Kita di sini dan berbagai gereja, besok pulang ke gereja masing-masing. Amin. Ingat dan kuduskan hari Sabat, itu wajib hukumnya. Ya, lalu perintah lain yang tidak bisa dihindari, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Dulu saya suka tanggapi orang-orang non-Kristen yang seenak-enaknya saja tidak memahami kitab suci. Saya menyebutnya secara ilegal mencopot-copot ayat kitab suci kami, lalu ditafsir semua mereka. Padahal dalam Kristen ini kami tidak pernah diajar untuk ganggu agama orang. Di sekitar saya itu ada jaksa, ada polisi, Pak. Mereka menasihati saya, dan memang pendeta tidak bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang pendeta ini terlalu semangat, salah ngomong. Nah, pas salah ngomong itu orang video rekam, bawa ke polisi, penjara. Ya. Kita mau pelayanan panjang ya, jangan langsung cepat-cepat di sel. Jadi puji Tuhan, semua ada porsinya. Amin. Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, pemerintah itu hamba Allah, polisi itu hamba Allah, dokter itu juga hamba Allah. Ada orang yang saking beriman ya, pendeta nih pengkhotbah, dokter nasihatin, Pak kurangin babi kecap. Dia bilang, oh no. Alkitab berkata, iman sebesar biji sesawi saja, saya bisa pindahkan gunung. Itu biji sesawi itu. Iman gua bukan biji sesawi, biji duren. Jadi dia makan terus babi kecap, mati di meja makan, saudara-saudara. Dulu saya mau nikah sama istri saya, orang-orang pada bilang jangan nikah sama pendeta. Pendeta kita kan karismatik, ya, jadi dianggap miskin gitu, ya kan. Lalu dia bilang jangan nikah sama pendeta, nanti nikah sama pendeta, kau mau makan apa? Saya bilang nona manis.
Yesus. Jadi saya tidak mau orang otak-atik kitab suci kami tidak ganggu orang ya. Orang suka kutip sembarangan, oh Yesus hanya datang bagi orang Israel. Karena mereka kutip Matius 10 ayat 5 dan 6, di mana Yesus utus 12 murid. Lalu Yesus ngomong begini di ayat itu, Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, gara-gara ada nats ini langsung dibilang, tuh kan Yesus cuma ke Israel. Mereka tidak ngerti mana perintah awal, mana perintah akhir. Perintah awal betul pergi ke Israel, tapi setelah dia bangkit dari kematian, sebelum naik ke surga, dia beri yang namanya The Great Commission atau amanat agung. Dia bilang apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi cara tafsirnya harus lihat mana perintah awal, mana perintah akhir, digabungin, bukan copot satu tutup yang lain. Itu nggak jujur bahas kitab suci. Nah, doktrin kita itu ialah kalau sesuatu yang bersifat perintah itu wajib hukumnya. Salah satunya adalah beritakan Injil. Yang bersifat larangan, ya kan? Jangan berzinah. Itu udah otomatis itu. Ya, kita waktu dinikahkan oleh Tuhan melalui pendeta hamba Tuhan, itu janji kepada Tuhan Allah, tidak boleh ada pil, boleh ada will, tidak boleh ada pria idaman lain, tidak boleh ada wanita idaman lain, tidak boleh ada istilah ATM BCA asal tidak mengandung berselingkuh cuek aja. Wah, nggak bisa begitu. Ada lagi ATM BCA akibat tidak mengandung berselingkuh cari anak katanya. Di dalam Kristus tidak boleh. Kalau ada orang-orang yang sudah mengalami kejatuhan seperti ini, pesan Tuhan, bangkitlah dan jangan lagi jatuh di lubang yang sama. Karena binatang saja tidak jatuh di lubang yang sama. Saudara-saudara diberkati itu. Amin. Dan jangan yang lain, jangan mencuri, jangan berdusta dan seterusnya. Lalu ada juga rumus, yaitu janji dikasih Tuhan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua di situ berkaitan dengan kebutuhan kita akan diberikan kepadamu. Pergi jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Kita penginjil apalagi dari kampung model kayak saya itu sering berurusan dengan santet. Kita di Indonesia Timur menyebutnya swanggi. Saya pernah berurusan dengan santet-santet yang bisa terbang terlalu kencang, tabrak tower Telkomsel. Ada yang coba cek di TikTok, ada tulis itu swanggi tabrak tower. Nanti apa? Saya pun tahu. Benar swanggi, sekarang swanggi canggih sama metik. Jadi sering urusan sama swanggi-swanggi. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Percayalah setan ada kuasa, tapi Yesus yang kita sembah maha kuasa. Harus jujur itu, setan ada kuasa, penyihir itu ada, antek-antek setan juga ada. Tapi kita menyembah Allah yang berjanji, aku di pihak kamu. Jika aku di pihakmu, siapa akan lawanmu? Kita bukan hanya menang, kita lebih daripada pemenang. Maka dari itu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, itu rumus tuh. Tapi ada yang bersifat deskriptif, bukan didaktis, yang isinya 3 hal tadi. Deskriptif itu hanya sebuah cerita yang tidak boleh dipaksakan menjadi rumus. Contoh, Yesus jalan di atas air, itu ada di Alkitab tidak? Jangan ikut. Jangan jalan di air. Mau pulang ke Sibolga, misalnya dari sana. Jangan jalan di air. Bagaimana Yesus jalan di air, mau kupraktekan. Tenggelam kau. Iya kan? Dimakan hiu. Yesus jalan di atas air itu bukan rumus. Betul, di Alkitab ajarin kita puasa. Tapi kalau puasa 40 hari itu tidak ada kecuali dorongan istimewa dari Roh Kudus. Yang puasa 40 hari di Alkitab cuma 3 orang, Elia, Musa, Tuhan Yesus. Dan itu bukan rumus, itu cerita. Kecuali setelah puasa Yesus bilang, sebagaimana aku puasa 40 hari, maka kamu juga harus puasa 40 hari. Tapi faktanya kan tidak ada data itu. Jadi tidak bisa pendeta, ketua persekutuan doa, gembala sidang, tahu-tahu dari mimbar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebagaimana Yesus puasa 40 hari, maka kita semua mulai hari ini
Dan nanti kita lihat. Hari ke-10 kita mati berjemaah. Tidak tahu siapa mau kubur siapa, pendeta mati duluan. Jadi cerita-cerita yang begitu kadang-kadang saya lihat ini kita berbagi sebaik mungkin ya. Saya belajar teologi dan saya tidak mau kikir ilmu ya. Saya harus berbagi kadang-kadang di gereja-gereja yang tidak rumus kayak begini nih yang dipaksa jadi rumus. Nah ini problem nih. Bahaya. Betul, ada cerita Yosua keliling Yeriko 7 kali. Itu juga cerita, bukan dipraktikkan. Rumah ini kita mau buat baru, kita keliling 7 kali, dia jatuh sendiri. Dari mana? Sewa alat berat. Keliling. Suka-suka yang tidak substansial gitu. Maka dari itu tentu kita dalam konteks sekarang dengan banyaknya media sosial, banyaknya alat-alat setan yang menyerang kekristenan, wajib ada keseimbangan dalam menyampaikan firman Allah antara doktrinal dan praktikal. Jadi hal-hal yang dasariah itu yang menjadi dorongan orang beraksi, bertindak begitu. Nah ini penting untuk kita renungkan saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak nikah. Amin. Itu juga bukan rumus. Jadi kalau masih ada yang muda-muda di sini yang masih jomblo, haleluya. Kalau ada yang WhatsApp asal seiman, gas. Bagi. Akan gas. Jangan dibalas. Maaf Kak, ya sebagaimana Yesus jomblo, aku juga akan bertahan dari sekarang sampai selamanya. Oh enggak. Siapa yang suruh kau sendiri? Sendal saja ada 2 kecuali karunia selibat. Itu dikaruniakan nggak kawin. Nah itu bagus, itu tidak apa-apa, itu istimewa. Tapi secara rumus itu tidak dibenarkan. Nah berkaitan dengan teks kita ya saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 dan ayat 11 tidak akan kekurangan. Ini rumus. Memang ada cerita Daud kaya, ada cerita Ayub kaya. Itu cerita sekali lagi. Kadang-kadang mereka hanya mau kayanya aja, nggak mau seluruh kehidupan Ayub. Mau tidak anak semua meninggal? Nggak mau. Nah, makanya kalau kutip ayat jujur, jangan kutip yang enak doang, yang prosesnya, pemurniannya, pembentukannya ditolak. Ini namanya suka dongeng. Firman Allah tidak bisa begitu. Konsekuensi ikut Yesus Kristus jelas. Barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Apa itu definisi pikul salib? Pikul salib adalah menderita karena taat Kristus, menderita karena cinta Kristus, menderita karena minum mabuk begadang dari malam sampai pagi, lalu asam lambung pecah dan harus operasi. Tahu pecah ya? Pecah maksudnya. Sorry kadang-kadang Indonesia Timurnya muncul ya. Lambung pecah itu bukan salib, memang ngana kepala batu. Iya kan, tubuh ini baik Allah, jaga baik-baik, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jago menyanyi, jago khotbah tapi tidak persembahkan diri, itu bukan ibadah sejati. Itu namanya ibadah tipu-tipu. Amin. Kita nggak mau tipu-tipu kan di Immanuel, kasih Immanuel ini. Kita berkumpul di sini supaya mau orang tua, orang muda tidak ada kata terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Kasih Allah. Dan itu rumus tuh. Itu rumus karena diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara-saudara, kalau ada cerita Daud kaya, Salomo kaya, Hizkia kaya, Cornelius kaya, Lydia kaya, amin. Tapi kan Petrus juga bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Kadang-kadang ada orang berdoa, Tuhan emas dan perak tidak ada padaku, padahal di lehernya itu emas semua, di gerahangnya emas juga. Waduh, menipu. Jangan kutip ayat nggak pas konteksnya. Waktu Petrus di Kisah Para Rasul itu ketemu si lumpuh di pintu gerbang indah, si lumpuh lagi minta-minta, memang dia dong happen today, right? Dia nggak punya apa-apa saat itu. Jadi dia bilang emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa cerita tentang Petrus orang nggak mau kutip? Itu buktinya banyaknya hati serakah
masuk ke gereja. Nah, tetapi yang rumus hari ini adalah seperti yang saya angkat dalam tema berdasarkan Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ini senada dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, selanjutnya apa? Takkan kekurangan aku. Itu benar. Itu juga yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ya ubi-ubi begini secukupnya ini. Tapi lihat ini ya, hanya udah nggak cukup, ini udah melampaui batas. Tapi karena kita banyak orang, secukupnya. Amin. Luar biasa ini. Ya tadi mata saya melihat begini terus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya saudara, dengan membahas tema ini, jemaat sedang dituntun supaya kita menjadi Kristen yang belajar bersyukur, belajar puas, dijauhi dari ketamakan dan keserakahan. Karena dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, di situ Yesus menegur dosa ketamakan, dan Yesus bilang sekalipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada hartanya itu. Perhatikan ayat ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amsal bilang kekayaan itu seperti sayap, bisa terbang. Jangankan yang kekayaan orang fasik, kekayaan orang saleh seperti Ayub sekalipun, yang jelas-jelas di hadapan setan Tuhan mendeklar bahwa hambaku Ayub saleh, hambaku Ayub jujur, hambaku Ayub takut akan Tuhan. Tapi Tuhan yang memuji Ayub mengizinkan seluruh hartanya habis rata tanah, bukan hanya titik nol, minus. Jadi itu harta orang saleh. Kalau atas seizin Allah dia mau ambil kembali, ambil. Tapi Ayub bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi itu juga deskriptif. Jadi jangan pikir itu nanti Tuhan buat ke kita semua. Itu Tuhan buat kepada Ayub dan tidak menjadi rumus, ya. Tapi ada pesan di sana di balik cerita itu, saudara-saudara. Makanya kita semua harus paham ini, sehingga jangan ada kita yang salah motivasinya ketika bersekutu, berrelasi, membangun hubungan, apalagi kepentingan persekutuan doa kayak begini. Saya tidak tahu ini datang terakhir atau bagaimana, saya tidak tahu. Pokoknya saya harus omong dari. Karena setelah khotbah saya langsung jalan, ya Bapak dan Ibu. Saya ada acara, saya nggak bisa tunggu karena saya besok harus ada tugas khotbah 4 kali, butuh fisik yang bagus. Takutnya terlalu begadang, besok tumbang di mimbar. Bapak Ibu diberkati, saya ambulans. Janganlah. Nah, Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi ya saudara-saudara, bahwa bagian firman Allah ini sangat-sangat eksplisit bagi kita. Amin. Kita kalau bisa punya apa-apa semua karena anugerah, ya. Makanya dalam 1 Timotius 1 tuh ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk didik jemaat di Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Dia bilang ibadah itu harus disertai rasa cukup. Justru disitulah keuntungannya besar sekali, ya. Karena kalau sudah punya target ini itu, punya ekspektasi tinggi-tinggi lalu nggak kesampaian, bisa gila. Tidur nggak nyenyak, bolak-balik kedebuk lantai, ya. Karena terlalu ekspektasi tinggi. Nah, saya ini pendeta dari kampung, mau ekspektasi apa? Nggak ada ekspektasi saya apa-apa. Tuhan mau bawa kemana? Haleluya. Suka-suka Tuhan. Kita percaya planning Allah. Amin. Kekasih Tuhan, berdoa datanglah kerajaan, jadi kehendak-Mu. 1 Timotius 6 ayat 6. Perhatikan ayat ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Iya, memberi keuntungan besar. Kalau ayat 7 dia bilang begini, Bapak Ibu. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Betul itu. Makanya saya bingung kalau ada orang meninggal taruh ijazah di peti mati, untuk apa? Saya tanya keluarganya, ini mau lamar kerja di mana? Sudah ijazah tuh laminating gitu loh, bikin kayak Pak
Pak, biar punya ini kan bagus dibuat. Gantung-gantung, taruh di peti mati. Ada lagi itu bisa dengan termos air panas. Termos air panas, kopi kapal api, dengan kalau di NTT bilang mok bacicak. Itu kayak gayung mok gitu lah. Yang putih hijau itu namanya mok bacicak. Itu ditaruh di peti mati, lalu bisik di jenazah. Kalau aus ngaduk sendiri gitu. Inilah kadang-kadang anak-anak cucu ini kurang ajar juga kuliah. Masih hidup orang tua itu, masih hidup opung itu, tidak pernah kau datang ajak bicara ke, kirim batik ke, asal mati. Dia yang paling heboh di sekitar peti. Penipu kau. Ada kerabat saya meninggal, ada orang datang-datang, saya tahu dia nih penyebabnya mati nih. Datang nih maiting nangis, saya langsung buka mata, lu diam, lu gara-gara lu nih. Acting nangis lu. Banyak anak-anak kan kurang ajar begitu. Orang tua masih hidup tidak pernah melayani orang tua, lupa itu hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Ya kalau sudah beda tempat tinggal, minimal transfer lah. Oh iya dong, per bulan 400 ke 300. Nggak tahu, saya tunggu orang tua minta. Amin. Saya diajarin gembala senior saya kayak begitu. Salah satu keran berkat, jangan lupa orang tuamu sama mertuamu. Kau peluk istrimu ini, ada yang kasih besar. Bukan dapat-dapat langsung sini kau mau apa? Bukan begitu. Kan ada yang kasih makan, kasih sekolah, urus semua. Orang tuanya dia, orang tua saya, kan begitu. Kan ada menantu-menantu yang jahat sekali sama mertuanya. Mertua tersakiti dipulihkan suatu ini. Ada yang begitu. Mertua di dapur, di teras dia di dapur. Mertua di dapur, dia pindah ke teras. Ketemu di ruang tamu, dia nyanyi kidung jemaah. Tuhan angkat dirinya lebih cepat, lebih baik. Dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi datang tidak bawa apa-apa, meninggal tidak bawa apa-apa. Amin. Jadi asal ada makan minum cukuplah. Percayalah Tuhan punya skenario terbaik. Ayat 8. Ayat 8, tunjukkan sama-sama baca di layar ini 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Nah, ini pesannya sama dengan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saya percaya itu. Tetapi kita juga tidak membatasi Allah kalau dia mau memberi kelimpahan kepada orang-orang yang dia mau. Saya tidak mengajarkan ini, saya seolah-olah mengatur Allah. Oh, Allah nggak boleh kasih kelimpahan. Ya suka-suka Allah dong. Yang punya berkat dia. Tetapi secara umum rumusnya memang begini. Kalau secara istimewa Allah mau pilih orang-orang tertentu, lalu Allah mau beri kelimpahan, dan kalau orang itu ada di ruangan ini, saya kasih ingat. Kita diciptakan kedua tangan, satu tangan terima, satu tangan sorong. Tapi memberi, bukan sorong Papua. Satu tangan terima, satu tangan memberi. Amin. Geser. Sorong. Satu tangan terima, satu tangan beri. Amin, saudara-saudara. Kita tidak diciptakan seperti tangki yang hanya menampung dan menampung. Kita diciptakan seperti leding. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saudara yang sudah ke Israel sudah tahu lah kenapa di dalam laut mati itu tidak ada kehidupan. Karena laut mati itu hanya menampung dan tidak menyalurkan. Orang yang hanya terima dan tidak menyalurkan, ini ciri-ciri, salah satu ciri orang mati rohani. Maka diberkatilah Anda dan saya yang sudah diberkati, dan kita jadi berkat. Rohanimu hidup. Amin. Rohani kita hidup, dan memang harus begitu hidup di bumi. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Sekalipun di dalam Kristen kita tidak percaya doktrin sesat, salvation by works, selamat karena usaha atau perbuatan. Kita percaya salvation by faith, selamat hanya karena iman. Tetapi perbuatan baik tetap. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita beriman. Jangan bilang beriman tapi tidak ada perbuatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Maka dari itu, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun.
Yesus bilang dalam Matius 10 ayat 42, anak kecil hamba Tuhan kita kasih air secangkir aja, itu ada upahnya. Coba baca dulu Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir saja tidak akan kehilangan upah, apalagi gelas begini besar ini. Sudah. Ini jangan main-main ini. Amin. Secangkir aja gak kehilangan upah, apalagi cakar pinggang begini. Ini kalian teteh namanya gelas cakar pinggang. Iya, ini memang bapak-bapak gembala cocok ini. Nah, saudara yang berkati, kalau terjemahan 1985-nya, secangkir air dingin, air sejuk, itu aja nggak kehilangan upah kekasih Allah. Makanya pada waktu Yesus datang di akhir zaman, dia pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Dan kepada domba-domba dia bilang apa? Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku sakit, engkau mengunjungi aku. Waktu aku di penjara, engkau melawat aku. Lalu orang-orang benar, inilah orang-orang benar, sudah berbuat banyak tapi tidak makan puji. Tahu tidak makan puji? Tahu ya? Tidak makan puji. Mereka sampai tanya, kapan, bila mana? Itu keren ya. Beda sama yang munafik. Baru beri sedikit sudah Tuhan tidak setuju dengan orang-orang begini. Lihat di akhir zaman orang-orang pada datang, Tuhan gak muji mereka yang berteriak di tengah kerumunan. Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku majelis 2 periode, aku panitia pembangunan, aku bla bla bla. Yesus bilang, siapa yang nanya? Penjahat. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Amin. Beda dengan yang murah hati, sudah banyak menabur, tapi dia bilang all glory for Jesus. Yes, amin. Kita nama kasih tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Amin. Ibu terkasih, jadi kita tetap berbuat baik dengan konsep doktrin seperti itu. Ya, harus itu. Kita tidak berbuat baik datang persekutuan doa ini supaya selamat, nggak ada. Orang Kristen sejati datang persekutuan doa ini karena sudah selamat. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Karena jelas dalam Efesus 2 itu ayat 8 dan 9 bahwa kamu tidak diselamatkan karena perbuatan baik, kamu diselamatkan karena anugerah, karena iman. Jangan ada yang memegahkan diri. Perhatikan ayatnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Terus Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. itu dilarang keras. Bahkan kalau ada pendeta berkhotbah orang bertobat, pendetanya tidak boleh puji diri. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan Allah. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tapi sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia yang menyertai aku. Harus begitu. Kecuali saya yang mengajarkan ini adalah seorang pelit, seorang pemalas penginjilan. Bahkan yang saya sudah siap mati demi Injil. Tidak pernah jaga-jaga perasaan orang. Karena bagi saya Galatia 1 ayat 10 itu jelas, kalau ada orang ngaku hamba Tuhan tapi lebih jaga perasaan manusia daripada perasaan Allah, tidak layak disebut hamba Allah. Perhatikan ini ayat. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, apa sama-sama? Aku bukanlah hamba Kristus. Penipu itu hamba amplop. Kau mata duitan, kau bicara jaga-jaga perasaan, nyatakan kebenaran sejujur-jujurnya. Apa yang memerdekakan orang? Orang Alkitab berkata kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Makanya rasanya rugi sekali kalau dapat kesempatan beritakan Injil tidak beritakan sejujur-jujurnya. Saya memang potensinya juga lucu-lucu juga, cuma maksudnya dikit-dikit boleh lah ya. Tapi kalau mendominasi bahaya, lebih baik undang Sule di sini. Andre Tolani lapor Pak Wendy kan begitu. Jangan jadikan mimbar jadi apa namanya, mimbar
bukan lelucon, dikit-dikit boleh lah. Karena beberapa wajah mencurigakan. Ini kalau nggak dikasih lucu pasti tenggelam dalam hadirat Allah sampai luar berkah. Tapi ngomong luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang bekerja dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Menurut ayat 10 dan ayat 11 dari Mazmur pasal 34 ini, kita akan menyoroti beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan orang itu harus takut akan Tuhan. Amin. Saudara, takut Tuhan beda dengan takut anjing atau takut ketinggian atau takut ular. Fobia-fobia jenis itu biasanya kita menjauh, bukan mendekat. Tapi kalau takut akan Tuhan itu kita nempel seperti perangko. Takut-takut yang menjauh itu sebenarnya takut akibat perbudakan dosa. Saudara masih ingat Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 sebelum kejatuhan? Indah sekali dengan Tuhan. Tapi pas jatuh dalam dosa, tahu bahwa mereka telanjang. Tuhan tanya, di mana kamu? Waktu aku dengar engkau datang di taman ini, kami bersembunyi karena kami takut. Nah, takut Tuhan yang dimaksud bukan demikian. Takut Tuhan ini kalau saya gali panjang lebarnya. Jadi kita bisa ukur masing-masing kita sejauh suara saya bisa didengar. Ukur diri masing-masing sejauh apa kita takut akan Allah. Takut akan Allah berkaitan dengan dua unsur. Yang pertama, ada unsur kebencian. Dan yang kedua, ada unsur kesukaan. Pertanyaannya berkaitan dengan unsur kebencian. Siapkan Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan itu benci apa? Benci dosa. Kalau seseorang mengatakan aku takut akan Tuhan, sebesar apa rasa bencimu kepada dosa? Ini ayat bilang begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Yes. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Banyak orang bilang aku takut Tuhan, aku takut Tuhan. Tapi dosa mulai dari 2019, engkau sembunyi sampai 2025. Tidak benar itu, kau tidak takut Tuhan, penipu kamu. Jiwamu jiwa penipu, bertobat. Keterbukaan adalah pintu kelepasan. Amin. Amin terkasih. Jangan ngomong yang lain-lain, pendeta aja banyak yang selingkuh sekarang. Banyak. Makanya saya kemana-mana bawa istri. Jangan sok suci, sok kuat. Minum dulu. Iya toh, jangan sok-sok bilang aku di kebenaran. Banyak pendeta nyungsep juga. Tidak bisa pendeta konseling ibu-ibu. Ibu konseling sama istri pendeta. Ibu-ibu sekarang juga ada ibu-ibu tertentu yang otaknya koslet berat. Yang tidak ada di sini. Di sini sejauh mata memandang kemuliaan Allah. Iya. Dia pikir pendeta itu superhero. Dia pikir dengan pendeta damai sejahtera. Pendeta juga banyak pembohong. Kalau pendeta benar, dia pasti punya prinsip kekudusan yang jelas. Dia benci dosa, bukan dia welcome. Bagian oma-oma dia tidak mau konseling. Tapi janda muda yang baru 2 anak 40 ke bawah, kutisnya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Darah Yesus berkuasa. Ini dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Haleluya. Nah ini kan repot urusannya kalau begini. Iya saya. Aduh, nanti baru Tuhan yang bongkar sendiri ya. Biasa ketahuan kok di media sosial. Benar, orang kalau udah sakit hati kan dia bongkar. Gubernur aja orang bongkar. Apalagi cuma pendeta yang ikat pinggang itu Turi Handayani ya. Jadi maksud saya mau supaya hidup itu berkecukupan. Kalau Tuhan kasih bonus berkelimpahan, suka-suka Tuhan, tidak boleh tidak. Ini rumus. Takut Tuhan. Takut Tuhan, benci dosa. Dosa itu luas kalau dijabarkan. Dalam dunia teologi ada satu mata kuliah namanya Hamar Teologi, ilmu atau doktrin tentang dosa. Nah itu kalau kita bedakan panjang lebar per semester. Tapi menarik, ada beberapa contoh di sini. Selain kejahatan dibilang dosa apa di Amsal 8:13?
Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kesombongan. Sombong ini ya, saya lihat banyak orang menyangka sombong itu dosanya orang cantik, dosanya orang tampan, dosanya orang kaya, dosanya orang sukses, dosanya orang-orang yang punya pencapaian lahiriah yang tinggi. Ternyata tidak. Sombong ini masalah sikap hati, dan manifestasi dari sombong itu ialah tidak mau diatur. Ada yang sudah tidak berprestasi, miskin, jelek, sombong lagi. Sorry to say. Hidup lagi, Pak. Betul. Hidup. Sombong itu masalah sikap hati. Manifestasi sombong itu apa? Tidak taat. Makanya tadi lagu tentang anak yang hilang itu benar. Itu anak sombong. Kenapa dia tinggalkan rumah bapak? Di rumah bapak itu banyak aturan. Anak ini tidak mau diatur. Kita orang Kristen di rumah Tuhan itu banyak aturan. Amin. Banyak aturan. Sudah nikah setia sama pasangan, kerja jujur, menyembah betul. Jangan hanya bersekutu begini, masing-masing harus ada saat teduh. Nah, karena kita heboh di begini, di sendiri nggak ini. Tadi Aris yang jemput saya, dia udah tahu tuh. Saya harus berdoa, jadi istri saya berdoa sepanjang jalan. Saya harus berdoa tiap hari 2 jam. Jadi diakalin kalau sibuk di mobil pun jadi, di pesawat pun jadi. Karena rasanya kayak bapak yang tadi pakai topi ini. Sepulang, oh, Tuhan melindungi ya. Supaya tiba sampai dengan selamat. Kita tidak bisa berdiri sendiri kan, itu lagu bahasa Inggris. Saya juga kan, saya di bahasa Inggrisnya I can spot. Aku bisa sepotong-sepotong. Itu pun karena dijelaskan. Sesungguhnya adalah gulita ya. Jangan terlalu percaya kalau saya ada Inggris potong-potong. Itu doang yang saya hafal. Kita bisa berdiri sendiri ya, saudara. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, kalau takut Tuhan, benci dosa, benci kejahatan, benci. Salah satunya adalah sombong. Memang ada banyak alasan juga orang bisa sombong, seperti kelebihan, kecantikan dan segala macam, itu bisa. Tetapi paling nyata itu ketika orang tidak mau diatur. Itu bahaya sekali. Ya, itu bahaya sekali. Ibu-ibu, kalau Anda ibu-ibu yang rendah hati, Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Amin. Bukan tanduk. Tunduk, kalau tunduk Roh Kudus. Amin. Tanduk Roh banteng dari Spanyol. Coba tanduk ini orang. Suami satu kata dia 1000 kata. Garis komando dong. Secara hakikat laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tapi demi keteraturan, peran atau fungsi, Tuhan itu bukan Tuhan preman. Dia punya aturan. Dia beri otoritas itu kepada pemerintah, pendeta, orang tua, termasuk suami. Hai istri, tunduk pada suami. Ada istri-istri yang iya, suami kepala tapi kita lehernya. Kepala bergerak tergantung leher. Ibu-ibu begini juga harus baptis ulang. Diajarin, maka cari alasan yang tidak ada di Alkitab. Mana ada Alkitab, hai istri kau tulang leher? Gak ada. Kamu tulang rusuk tuh rapuh, butuh dilindungi. Ngomong baptis ulang tadi bercanda ya, jangan sampai dipikir serius. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu rendah hati. Itu rendah hati, ya sudah ya. Dan orang-orang kayak begitu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi bicara takut akan Tuhan juga bicara tentang di dalamnya ada unsur kesukaan. Suka apa? Kalau benci dosa, suka firman. Makanya di Mazmur 112 ayatnya yang pertama, kalau bisa tayangkan secara cepat, kita baca sama-sama yang ada di layar. Mazmur 112 ayat 1, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang apa? Sangat suka kepada segala perintahnya. Kamu tidak hidup dari roti saja. Kita hidup dari firman Allah. Yesus yang adalah Allah yang maha tinggi, kasih kalah setan. Di Lukas 4, Matius 4, senjatanya apa? 3 kali dia bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau Yesus yang maha kuasa aja tidak rubah senjata, masa kita rubah?
Siapa kita? Kita hebat, bisa hidup tanpa firman? Nggak bisa. Yesus yang maha kuasa, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setan lari. Dan memang anak Tuhan yang benar begitu. Harus kuat dengan firman. Amin. Karena firman itu akan membuat orang lebih baik lagi. 2 Timotius 3 ayat 16 itu seputaran manfaat firman. Ayat itu bunyinya begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar tentang Tuhan Allah, sifat-sifat Allah, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lalu menyatakan kesalahan. Dalam khotbah itu kadang-kadang ada kesalahan kita dibongkar, nggak usah tersinggung berlarut-larut. Syukur Tuhan tegur pakai khotbah. Kalau pakai selang infus, iya, kita ngomong benar. Yes. Mendingan pakai khotbah daripada pakai kemoterapi lah segala macam. Iya, kan ada orang tuh yang keras banget, dan saya sering berkata kepada orang keras panggilannya keras. Orang lembut pakai khotbah dengan terima kasih memang sangat menyinggung aku. Lebih baik kebenaran yang mengganggu daripada dosa yang menghibur. Yes. Amin. Lebih baik kebenaran yang mengusik daripada khotbah tidak ada firman, lawak, terhibur sih tapi nggak bertobat. Kita nggak mau begitu, ya pas-pas aja lah. Firman harus mendominasi, karena manifestasi takut Tuhan dalam kaitan dengan unsur kesukaan adalah suka firman. Amin. Mengajar, menyatakan kesalahan. Dan ini perlu ya, berkaitan menyatakan kesalahan. Saya harus ngomong, kita bersaudara di Kasih Immanuel ini. Ada orang tuh ya, dengar khotbah dia senang. Setelah dicek, kenapa dia senang, dia suka. Ternyata bukan karena dia bertobat, bukan. Karena dia lihat khotbah pendeta tadi kena sama nanturangnya. Nangkap nggak saudara? Dia senang karena dia pas banget sama kanan luar, gitu. Kanan luar, keluarganya dia berteman lah gitu. Atau ibu-ibu pas khotbah kena suaminya langsung dia, makanya buat keputusan gitu. Jangan begitu ibu, dengar firman, urus diri masing-masing. Kacamata kuda, tak usah lihat orang. Yes. Dengar firman itu kayak kita lihat cermin, bukan lihat spion. Spion itu pakai lihat orang, naik motor, naik mobil, lihat spion tuh lihat orang. Makanya kalau ada yang pendeta khotbah dia pas banget sama mertua gua, pas banget sama menantu gua, ini pendeta dia rapi banget. Asal kenal orang yang rapi gitu. Karena dia dengar terakhir, stop, jangan undang dia lagi. Kenapa jadi begitu? Amin. Dengar firman itu cermin, pas banget sama gua. Tuhan, ini waktu Tuhan. Amin. Mungkin besok sudah terlambat, mungkin besok sudah jadwal meninggal. Saya kalau mau meninggal jangan takut juga, biasa aja ya. Hidup dalam Kristus, mati adalah ya udah beres. Tapi kalau saya mau meninggal, yang muda-muda jangan sok kuat ya. Lihat yang udah rambut putih, wah kasihan opa itu. Kata siapa opa duluan? Meninggal mana? Kenal tua muda. Anak pada lahir sudah meninggal. Oma-oma sudah 90 masih mantap. Ya, masih masuk keluar salon. Keluar langsung rambut ada Yesus berkuasa. Itu mau puting beliung ya nggak ngepek gitu. Itu kuat sekali itu angkat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau Tuhan sedang menyatakan kesalahan, rendah hati aja, itu gua, itu saya. Terima kasih Tuhan. Jangan lempar sana, lempar sini. Coba kalau Tuhan tanya Adam, tuh Adam langsung bilang saja, saya kepala keluarga gagal. Beres. Adam, kenapa begini? Nih, perempuan yang kau tempatkan, lihat itu. Lempar ke Hawa, Tuhan juga salah. Ya Tuhan geser ke Hawa, siapa tahu dia mengaku kan. Gimana Hawa? Ini ular nih. Dulu. Lempar lagi, harusnya lu ngaku. Kau salah ibu. Lempar sana, lempar sini. Untung Tuhan tidak tanya ular. Kejadian itu saya eksposisi 5 tahun baru beres. Saya bahas ayat per ayat. Kejadian itu ya cuma 50 pasal. Itu karena Tuhan gak tanya ular. Kalau Tuhan tanya ular 150 pasal, 100 pasalnya tuding menuding.
Orang nggak mau ngalah semua. Beratnya di mana? Saya salah, maafkan aku ya Ma, maafkan aku ya Papa. That's it. Sombong banget. Kamu mau yang boleh. Aja dong. Amin. Ibu-ibu Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Nanti baru dia memperbaiki kelakuan. Mana ini ayat? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya pikir tadi sudah muncul. Mengajar, menyatakan kesalahan. Nah kalau yang tersinggung tapi tetap tahan, kita berubah. Tersinggung tapi udah marah-marah dahulu, nggak bakalan begitu. 13 2 Timotius 3 ayat 16. Sekarang lihat ini, segala tulisan mengajar, jelas ya. Ini firman, fungsi Alkitab. Harus direnungkan, didengar, direnungkan juga dibaca. Ya, menyatakan kesalahan yang sudah saya bahas tadi. Kalau bertahan dikit, jangan tersinggung yang berlebihan. Tersinggung tapi berkata terima kasih. Hamba tersinggung sih Tuhan, tapi memang iya. Hamba memang gitu. Bagus, berubah kita. Berubah, cair. Banyak orang dari tahun ke tahun begitu terus, karena hanya sampai level menyatakan kesalahan udah ngambek dia, udah marah-marah. Pendeta apa sok suci, dari wajah aja mencurigakan. Saudara, setelah itu mendidik orang kebenaran. Dan 17-nya menarik, 17 supaya kita betul-betul menjadi orang yang takut Tuhan. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap apa? Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Begitu dong. Nah itu yang akan membuat kita tidak kekurangan. Di dalam kesulitan seperti Paulus pun tetap bisa berkata, aku kelimpahan kok. Wow, itu baru Kristen. Sebab kalau saudara mau cari kaya, masa kita sekaya pangeran di Arab? Enggak lah. Saudara piara anjing, dia piara harimau. Udah nonton di TikTok? Dia cuma piara anjing 2 ekor yang katanya ada akte kelahiran kan, anjing-anjing itu. Dia singa 5 ekor di rumah. Bercanda-bercanda, guling-guling darah Yesus. Saya ngeri juga itu pangeran-pangeran Arab. Kita pakai emas dicari kan, dia pelet mobil 4 emas. Jadi nggak usah dia ngomong kaya, orang nggak percaya Yesus lebih kaya dari kita. Kita tuh diberkati, bukan masalah kaya. Kita tuh diberkati, kita tuh tidak kekurangan. Saya jujur aja kok, kayak di NTT, misalnya pejabat-pejabat tahu saya itu otak saya nggak bisa kompromi sama mereka. Lu pejabat tapi penjahat, lu harus bertobat karena ikan tuh busuk dari kepala. Lu pimpin kita sudah provinsi miskin begitu lah, kau datang kau bawa kau punya setan di situ lah. Mereka udah tahu saya tuh, mana mau saya kompromi, dan saya selalu diundang, ini selalu undangan terakhir. Selagi pejabat itu jangan lagi dia itu. Yang rugi lu, kecuali gua datang cari duit lu. Saya kan perintahkan kebenaran supaya kau diberkati. Kamu rugi kalau tidak undang saya. Saya tidak rugi, saya akan menjadi rugi kalau saya cari uang kamu. Amin. Wih, lu yang rugi dong. Lu tolak firman. Emang saya bicara pakai ayat? Pakai apa? Dikit-dikit buka ayat, dikit-dikit buka ayat. Kau makan beritakan firman. Bukan nenek moyang saya dan tete, tapi firman. Satu jam aja silsilah keluarga dan saya, makanya tadi itu senang mau kasih kenal nama, tapi pengisi pujian udah banyak. Lain kali kalau saya datang ibu berkenan jangan terlalu banyak pujian. Teguran nyata-nyata deh baik. Ini sudah ada di hati dari awal. Iya kan Bang? Daripada saya pulang dengan hati bangka kanan. Nah, saya mikir, wah ini saya ada acara, harusnya saya lebih panjang khotbahnya ini. Karena belum tentu saya bisa datang lagi gitu. Jangan lupa. Enggak, maksudnya masalah kita punya kesibukan di pelayanan kan, gitu maksudnya. Tapi ya udah, yang nyanyi tadi bagus-bagus ya. Itu khususnya itu anak 3 terakhir terbaik. Itu banget. Istri saya video karena anak-anak saya suka nyanyi lagu itu. Bukan kita tunjukin mereka rangsangan anak saya lihat nih, senang gitu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu hal yang pertama. Yang kedua, hanya 2 hal saja yang terlalu banyak cari hal. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan
selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya ada waktu di mana Tuhan tidak mau ditemui, ada waktu di mana Tuhan terasa jauh. Ingat 10 gadis, yang 5 bijak prepare, sungguh-sungguh prepare. Mempelai datang buka pintu, tetapi yang 5 yang bodoh, mempelai itu bilang, aku tidak kenal kamu. Dia tidak selalu mau ditemui. Jadi kalau dia mau ditemui, mendingan datang. Banyak orang yang bahas kasih Allahnya over, tidak lihat Alkitab. Saudara, Tuhan itu punya kasih. Saudara bilang ada batas atau tidak? Ada dong. Kalau tidak ada, buat apa dicipta neraka? Jangan lihat Allah cuma kasih. Allah itu bukan cuma kasih. Allah itu adil, suci, murka. Itu ada di Alkitab semua. Kalau Allah cuma kasih, ngapain ada neraka? Maksudnya Allah memang pasti mengasihi kita, tapi ada waktu di mana dia tutup pintu. One day the door to be closed. Absolutely yes. Pintu akan ditutup, nggak bisa main-main. Jangan artikan Allah maha kasih berarti buka terus. Kata pandangan saksi Yehova. Saksi Yehova bilang neraka tidak ada, itu bahaya. Yesus itu lebih banyak bahas neraka daripada bahas surga. Silakan itu di 4 Injil. Yesus itu lebih banyak bicara neraka daripada bicara surga, supaya orang-orang yang mau cari dia tahu betapa bahayanya dosa, tapi betapa luar biasanya kasih Allah. Jadi cari Tuhan, cari betul. Amin. Cari Tuhan serius. Dalam saat teduh, dalam pertemuan kayak begini, ini Alkitabian. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita saling menasihati. Ibrani 10:25. Tapi saat teduh kita juga harus. Tapi sebagai penutup, ini sudah lewat jam, saya harus berangkat. Mungkin Aris sudah harus siap-siap. Enggak tahu deh. Arah Pluit kan macet. Nanti kalau macet bisa di jalan bisa 1-2 jam. Saya justru mau ke arah lain. Pak Fer mau ke arah mana? Saya mau ke Tamres ya. Berat juga. Tamrin Residen. Macet, Pak. Macet. Saya dari sana macet banget. Di sini aja dulu, Pak. Oh, haleluya, haleluya. Kalau jam begini pasti macet. Siap-siap untuk ibu kasih tahu. Saya orang Kupang, toh mana ada macet di Kupang? Kupang nggak ada macet. Jakarta memang haleluya. Oh iya, saya juga tahu macet karena saya tinggal 8 tahun di sini, kuliah kan di sini. Saya lama di Jakarta sini, cuma itulah. Oh jadi begitu ibu ya. Lanjut. Nah jadi begini ceritanya, haleluya. Tapi saya mau kasih tahu ya, kalau ada kita bisa takut Tuhan, bisa cari Tuhan, sekali lagi kekristenan jelas tidak boleh menyombongkan kerohanian kita. Amin. Sering nih ada orang yang pakai ayat-ayat secara tidak bertanggung jawab. Contoh yang paling andalan nih, Filipi 2 ayat 12. Kita ayat menarik seputaran takut Tuhan. Kita ayat bilang begini, Filipi 2 ayat 12. Saudara mungkin sudah biasa familiar dengan ayat ini. Perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini kalau secara garis besarnya, ini bukan berarti kita selamat karena usaha. Itu akan berbenturan dengan ayat-ayat lain. Kalau tafsir satu ayat benturan dengan ayat lain, itu sama dengan mau bilang pengarang utama dari firman Allah yaitu siapa? Roh Kudus, lidah bercabang. Sebentar dia bilang lain, sebentar dia bilang lain. Alkitab tidak pernah bertentangan. Orang yang salah tafsir itu otaknya yang bertentangan. Salah tafsir tuh. Makanya kenapa saya di S1, S2 teologi kita belajar ilmu hermeneutik. Bagaimana ilmu tafsir yang benar. Bukan asal copot ayat, sudah semangat ngomong tabrak sana sini itu ayat. Kau mau bikin malu Tuhan? Mana mungkin Tuhan firman-Nya bertentangan? celakanya banyak orang. Aduh, ini saya harus ngomong ya.
Ada pengkhotbah Kejadian, ada pengkhotbah Keluaran. Keluaran itu keluaran sekolah teologi. Kejadian itu yang jadi-jadian. Hafal 1-2 ayat mulai sembarang. Saya tidak anti dengan orang sekuler jadi pendeta, asal takluk belajar Alkitab, rendah hati, jangan main modal fasilida. Baru tahu 2-3 ayat sudah hantam sembarang-sembarang. Kita belajar, kita dengar, kita sedih. Dan kalau ada orang yang mengerti Alkitab sedih mendengarkan khotbah model begitu, Anda tidak berdosa. Yang salah dia, ini sudah levelnya makan babi rica semua nih. Dia kasih bubur saring yang nggak nyambung. Orang protes lah, kita sudah level babi rica sama brand babi, sama arsik ikan mas. Ini datang bubur sun, bubur saring, ya salah pengkhotbahnya, sorry to say. Ini udah levelnya babi rica semua nih, seimbang dari NTT dengan sambal luar. Iya bro, baru makan dari mana? Maksud saya adalah kita nggak bisa salahin jemaat kalau protes pendetanya. Oh, pendeta juga harus siap, enak aja. Jemaat tuh, ini saya ajar supaya kita bukan mau menghakimi orang yang babi buta, salah. Tapi juga jangan terlalu polos. Jemaat yang baik harus belajar dari satu gereja di Berea. Itu dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 dan ayat 11. Di ayat 10 menjelaskan tentang letak gereja ini. Ayat 11 ada hal yang mau saya persoalkan di sana. Perhatikan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Ada 2 hal. Yang pertama, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. ini penting. Terima firman kerelaan hati, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Selidiki terus. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Ini jemaat sehat. Jangan terlalu percaya ngomel atau kesapa catat khotbahnya. Amin. Jangan asal lihat pendeta terkenal, oh, pasti benar. Dari mana? Sesat nalar itu. Benar tidaknya kebenaran tidak tergantung dari popularitas pendeta. Ini masalahnya back to the Bible atau tidak. Amin. Tapi terkasih, ngeri-ngeri sedang loh sekarang ini. Makanya saya harus ngomong apa adanya, Bapak Ibu jemaat ya. Nah, kembali ke Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu bukan berarti kita itu seolah-olah selamat karena usaha kita. Tidak demikian. Pak Birawa kasih ke saya 1 toko lengkap sama isi-isinya, tanah, sertifikat, semua toko kepemilikan sudah atas nama saya. Beliau kasih panel kelola. Jadi kalau saya urus itu toko bukan untuk dapat toko itu, dari awal sertifikatnya sudah atas nama saya. Jadi saya kelola hanya sebagai bentuk terima kasih saya kepada orang yang beri kepada saya. Jadi kalau kita disuruh takut dan gentar, itu bukan karena kita seolah-olah bantu Tuhan, Tuhan kerja tidak becus atau tidak komplit. Di Golgota dia bilang apa? Tetelestai, sudah selesai, tidak perlu ditambah-tambah. Tapi sebagai orang Kristen yang hidup penuh syukur, sebagai bentuk syukur kita ya kita ibadah kayak begini, amin. Sebagai bentuk syukur kita ada berkat, kita bantu hamba Tuhan. Sebagai bentuk syukur kita bantu untuk penginjilan. Sebagai bentuk syukur kita kunjungi pantai asuhan, bantu orang susah. Itu bentuk syukur doang. Ada kaitan sama upah, tapi untuk keselamatan tidak. Dan lagian, kalau kita bisa berbuat demikian, Filipi 2 ayat 12 tadi, jangan berhenti cuma di situ. Harus lanjut sampai ayat 13. Ayat 13-nya bilang begini, kenapa orang bisa baik? Kenapa orang bisa punya kemauan dan kemampuan bekerja untuk Tuhan? Anda pikir kita? Tidak. Perhatikan ini ayat. Karena apa? Yang mengerjakan di dalam kamu, jangan sombong rohani. Ya kalau kita bisa takut akan Tuhan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Jadi bicara anugerah itu bukan hanya selamat, bisa bertobat, bisa berubah, bisa melakukan perkara-perkara besar, bisa tahan dalam penderitaan, semua anugerah. Anugerah itu luas, bukan hanya selamat. Makanya ada istilah sola gracia, hanya karena kasih karunia. Amin, lebih terkasih. Kecuali ya Bapak Ibu ya, yang ngomong ini pendeta malas. Saudara ngerti maksud saya?
Oh, saya sengaja kutip ayat untuk bermanja-manja diri. No, saya fighter. Saya bekerja keras. Tapi saya nggak pernah merasa itu saya. Saya yakin roh yang ada padaku lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Roh itulah yang membantu aku dalam kelemahanku. Bahkan doa aja, kata Paulus, sebenarnya kita tidak tahu berdoa, tapi roh bantu kita sehingga kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi ini perlu supaya jangan ada kesombongan rohani di gereja. Buat apa-apa tetap untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ditambah lagi nih, kita bisa cari Tuhan hari ini. Bapak Ibu sibuk di hari Sabtu. Ini setiap bulan atau setiap minggu? Setiap minggu. Wah. Yang 4 tahun. Wah, luar biasa. Dan selalu full seperti ini. Harusnya lebih lagi ya. Wah, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, inilah orang-orang yang mencari Tuhan itu. Nah, tapi kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya kenapa kita cari Tuhan? Sebenarnya Tuhan yang tarik kita. Yohanes 6 ayat 37. Itu ayat bilang begini. Tunjukkan saja. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Jadi kalau saya bisa jadi pendeta, Bapak dan Ibu bisa buka rumah, siapa yang bekerja? Dia. Mana itu ayat? Yohanes 6 ayat 37. Kita cuma begini, ternyata masih Filipi. Tapi apa? 37 bro, sama satu ayat. Iya. Semua yang Diberikan Bapa kepada ini Yesus yang ngomong. Jadi ada yang orang yang percaya Yesus itu Bapa yang bawa dia pada Yesus. semua yang diberikan. Pasti dia akan datang. Orang kalau tidak ditarik, kita ngomong sampai mati nggak bakalan datang dia. Tapi kalau orang yang ditarik, kita lihat, aduh kepala batu segala macam, bakal datang. Ada orang-orang yang di pelayanan, tahu-tahu akhir hidupnya apa? Yudas. Tapi ada yang masih nakal-nakal di luar, ternyata Paulus. Nangkap nggak maksud saya? Ada orang yang sibuk pelayanan, setelah endingnya Yudas mengkhianat. Tapi ada orang yang kita bilang, wah ini kayaknya suami gua nggak bisa nikah, kata siapa? Selagi dia masih ada nafas, tidak ada yang mustahil. Allah paling jago rubah sikap hati. Akan datang kepadaku dan ia tidak akan kubuang. Lu mau pelacur kayak, lu mau pelakor kayak, lu mau apa kayak, itu masalah. Barang siapa datang pada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lalu biarkanlah berlalu. Siapa yang suci di sini? Kita kotor semua. Saya ini kotornya minta ampun. Ya itu orang tahu track record saya. Polisi itu paling tahu. Om Pak John Yasadoma paling tahu saya tuh. Wakil gubernur sekarang, waktu di Kapolda, Natal Polda saya hot, masa ada kalian yang tangkap saya dulu toh. Polisi. Serius. Polisi sudah pernah tahu. Ini pembalasan tiba kata saya. Karena Bandung kan, tahu orang-orang timur kan otak agak guna. Apalagi yang kurang kasih sayang, kurang sentuhan firman, memang Bandung ini dalam. Nakal sambaran. Aduh, masuk keluar sel, masuk keluar polisi sampai capek lihat saya. Benar, sampai jadi pendeta yang anugerah Tuhan. Ini kalau dimasuk di garnison tangkap, aduh ulang-ulang. Picancor di muka semua nih, baku pukul dan picancor semua. Sekarang ini bisa jadi pendeta nih. Saya menangis kalau menyembah Tuhan. Kali berangkat pujian di sini saya rasa aduh luar biasa di tengah-tengah orang-orang tua ini. Bukan maksud saya. Enak banget, ini benar. Menikmati sekali, saya rasa indah sekali persekutuan hari ini. Kan saya awal kenal Tuhan itu adalah persekutuan di rumah-rumah begini. Jadi kayak penyembah tuh tenang, aduh bukan siapa-siapa, menyanyi pun kaku-kaku kayak ikan sapu-sapu. Kan banyak orang begitu, kalau masih aman menyanyi pelan-pelan. Nanti kalau sudah diterbaring di rumah sakit, siapapun yang datang dia bilang, angkat penyembahan. Kalau di persekutuan sudah menyembah, kalau tidak menyembah, sudah impuls penyembahan. Tapi gak apa-apa lah, daripada terlambat. Oh my God.
Haleluya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita bisa dapat? Bapa yang tarik kita. Untuk mempertegas ayat 37 nih. Lanjut ke ayat 44 dari Yohanes 6. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ini ayat. Keren banget. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang apa? Dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bukan jago pengkhotbah. Tuan rumah cuma siap rumah sama kue saja. Yang lain Tuhan yang tarik. Amin. Itu syukur kita. Makanya kalau lihat orang-orang datang di hadapan Tuhan, kita bangga. Makanya gereja Tuhan yang saya gembalakan di depan gereja, karena namanya Amazing Grace Church. Di depan gereja saya tulis bengkel orang berdosa. Iya. Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja itu tempat kumpulnya orang-orang kotor yang ditarik oleh Bapa, percaya Yesus, lalu dari waktu ke waktu terus dibaharui, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nanti pas hari penghakiman baru roh kita disempurnakan, tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Kalau tubuh yang sekarang ini tubuh hina namanya. Tubuh yang sekarang namanya tubuh hina. Dan tubuh ini pasti tambah hari tambah merosot. Tidak ada orang tambah tua tambah cantik, omong kosong. Tidak ada tambah tua tambah tampan, gak ada. Amin. Ya kalau oma-oma coba cek ijazah lah. Ya. Maksud saya gini, makanya sudah kita mengalir aja. Tubuh pasti tambah merosot, sudah mulai keriput sedikit, biasalah itu. Jangan paksa pergi operasi kasih kencang habis biaya, bantu panti asuhan. Takutnya terlalu kasih kencang, pendeta model kayak saya kan agak lucu nih. Pas kokos sama ketawa, yang kasih kencang nggak bisa ketawa. Karena kalau terlalu keras, putus ini benang-benang di dalam. Enak kan kalau begini ketawa apa? Tapi kalau sudah jahit jangan. Ini gara-gara ibu bilang macet, di sana materi sudah habis ini. Jadi pusing juga saya. Oh, haleluya. Siap. Jadi, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Ternyata acara saya batal untuk yang satu. Ya ini bukan disengaja, memang macet. Macet Pak, kita dari sana. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah turun bekerja dengan segala hal kebaikan. Gas. Ya. Gas. Oh iya, amin, amin, amin. Jadi kita bersyukur Tuhan tarik kita, amin. Makanya batin kita akan dibaharui terus. Ingat ya, kalau Tuhan tarik nggak ada malaikat di sini. Yang khotbah ini juga pasti punya kekurangan. Kita jangan datang pencitraan di mimbar sih. Jujur-jujur aja. Tapi kita harus mengalami progres. Karena dalam 2 Korintus, ini yang saya bilang tadi 4 ayat 16, tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Ini rumusnya. Ini rumus. Tubuh boleh merosot, tapi rohani tambah kencang. Lihat ini ayat, sama-sama baca 2 Korintus 4 ayat 16. Itu saya baca sambil bro persiapkan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini rumusnya. Jangan kebalik. Manusia lahiriah tambah cantik tapi tidak pernah bersekutu, tidak pernah baca Alkitab. Itu hati tetap penuh dendam, kepahitan, tidak bisa ampuni suami, tidak bisa ampuni ipar. Hatimu bermasalah. Mendingan tubuh tambah merosot tapi hati tambah putih kayak salju. Dan itu janji Tuhan. Batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Cara dibaharuinya bagaimana? Pakai firman salah satunya. Makanya Yesus bilang begini dalam Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu sudah bersih karena firman yang kusampaikan kepadamu. Ada betul ya ayatnya? Betul. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, ini sudah pasti kita datang di sini. Nanti tepat pada waktunya, tenang,
tubuh yang sekarang masih ada sakit-sakitan kadang-kadang asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan sisa apa yang berikut. Tapi Filipi pasal 3 ayat 20 bilang begini, kita punya kewargaan ganda, warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan surga. Kewargaan kita ini di surga, kita cuma numpang di sini, jangan terlalu suka di sini. Jangan terlalu kerasan di bumi. Boleh tinggal di bumi, pikirannya perkara-perkara di atas. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yesus datang untuk apa? Ganti kita punya tubuh ini. 21 sama-sama. 21 tekan dia. 2, 3. Perhatikan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sampai di situ kita punya tubuh akan diubah. Jadi rawat tubuh ini pas-pas, Pak. Ya jangan terlalu bau juga. Perawatan juga boleh dong. Istri-istri mesti tetap cantik, suami pulang harus tetap yang terbaik. Jangan suami pulang bau terasi sama. Suaminya di kantor sudah masalah begitu, datang di bumbu RW lagi sudah. Tetap apa maksud saya? Tetap prioritas batin. Amin. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang lain. Beri tepuk tangan Maria bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Satu pujian lama. Itu kunci apa? Mungkin